Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir kalau kuda di permainan catur itu bisa jalan-jalan keliling papan, tetapi ia harus mengunjungi semua kotak satu persatu tanpa pernah balik ke kotak yang sama? Kira-kira dari manakah dia harus memulai? Lalu bagaimana sih caranya agar ia bisa menyelesaikan misinya dengan sempurna? Nah, dari pertanyaan itulah kami mulai tertarik sama Knights Tour, sebuah problem klasik yang ternyata bukan cuma menantang, tapi juga cukup elegan untuk diselesaikan dengan bantuan program. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Farezi dan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Rizal Rizky Saputra dan teman saya. Perkenalkan, saya Iltiza Muhammad Hasan. Nah, presentasi ini akan kami bagi menjadi tiga bagian, yaitu sisi tampilannya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh teman saya, mode manual dan interaksinya, dan yang terakhir ada algoritma otomatisnya yang akan dipaparkan oleh teman saya juga, yang dimana untuk menemukan solusi dari Knight's Tour. Dengan harapan setelah presentasi ini kita bersama nggak cuma tahu kerja aplikasi kami, tapi juga bisa dapat insight baru tentang bagaimana logika matematis bisa dikemas dalam bentuk kreatif dan visual yang interaktif lewat pemrograman Java. Yang pertama yaitu ada struktur umum kelas. Program ini dibangun dengan Java Swing, yaitu pustaka standar Java untuk membuat aplikasi GUI. Kelas utamanya bernama Knights Tour UI, yang merupakan turunan dari Gframe. Artinya, kelas ini mewakili jendela, jendela utama di aplikasi kita. Ada dua array penting di awal, yaitu yang pertama ada cells, yang berguna untuk menjadi array tombol G button yang membentuk tampilan kotak-kotak papan catur. Selanjutnya ada board, yang dimana array integer yang menyimpan urutan langkah knight selama simulasi. Selanjutnya ada ukuran papan. Kita set berukuran 8. Jadi kita memiliki 8 baris dan 8 kolom. Selanjutnya, inisialisasi papan catur. Pada bagian konstruktor Connector UI, kita bikin cPanel baru bernama Board Panel dengan layout grid layout 8,8 agar tombol tersusun berbentuk kotak-kotak. Lalu, ada dua for loop untuk mengisi semua sel. Setiap tombol diatur tampilannya seperti fontnya, lalu fokusnya dimatikan agar tampilannya bersih. Setelah itu warnanya juga kita buat seperti papan catur asli. Terakhir, pada tiap tombol kita kasih event handler. Jika diklik, dia akan menjalankan one click sesuai posisinya. Selanjutnya yaitu ada panel control dan tombol. Setelah papan selesai, kita tambahkan control panel di bawah. Panel ini berisi tiga tombol utama, yaitu reset atau berwarna blue untuk mengulang papan, lalu ada pause atau resume dengan warna merah untuk memberhentikan sementara solver, lalu ada switch mode yang nantinya akan ada mode manual atau mode otomatis dengan berwarna hitam. Lalu yang terakhir ada semua tombol berada di bawah atau panel bawah dengan sintaks border layout.south. Selanjutnya yaitu ada penyusunan layout utama. Pada akhir konstruktor, semua panel ditambahkan ke frame. Board panel kita taruh di tengah atau di PPT ini papan sama dengan center. Lalu control panel kita taruh di bagian bawah atau border layout.south. Ukuran jendela diset dengan set size 600,680 dan set location relative to 0 supaya jendela muncul di bagian tengah. Setelah semuanya siap, aplikasi ditampilkan lewat set visible true. Lalu yang terakhir ada fungsi reset board dan update UI. Fungsi reset board di sini berfungsi sebagai mengisi semua sel board, lalu selanjutnya ada mereset semua state seperti posisi awal, move count, dan status solving. Lalu yang kedua ada update board untuk menampilkan langkah di tombol, lalu memberikan warna seperti contohnya yaitu 208, 240, 240, 240, dan new color lagi 100, 149, dan 237 untuk langkah-langkah naik dengan cara membedakan dari warnanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mode manual. Jadi yang pertama, mode ini memungkinkan pengguna mengontrol langkah kuda secara langsung. Mode manual diaktifkan dengan tombol Switch to Manual Mode. Dalam mode ini, langkah pertama dimulai dengan memilih posisi awal kuda pada papan. Selanjutnya, pengguna dapat memilih langkah berikutnya satu persatu
tetapi hanya langkah yang sah sesuai aturan pergerakan kuda yang diperbolehkan. Validasi dilakukan oleh fungsi isValidManualMove yang memastikan langkah berada dalam batas papan, belum pernah dikunjungi, dan sesuai pola gerakan kuda. Next. Lalu yang kedua, eh, saya akan membahas logika pemrosesan klik pada sel. Ketika pengguna mengklik papan, fungsi on cell click dipanggil. Logikanya tergantung pada mode yang aktif. Kalau misalnya eh, mode otomatis, klik pertama menentukan posisi awal kuda dan solver akan memulai proses otomatis dari posisi tersebut. Solver ini berjalan di thread terpisah untuk menjaga antarmuka tetap responsif. Lalu untuk dalam mode manual, klik pertama juga menentukan posisi awal, tetapi langkah-langkah selanjutnya harus dipilih dan divalidasi secara manual. Next. Lalu yang ketiga ada fitur reset dan update board. Fungsi reset board digunakan untuk mengatur ulang seluruh status permainan, termasuk matriks langkah, status solving, serta tampilan papan. Papan akan kembali ke kondisi awal dan mode solving akan dihentikan. Lalu next. Lalu untuk fungsi update board di sisi lain digunakan untuk memperbarui tampilan papan. Setiap langkah yang telah dilakukan akan ditampilkan dengan angka urut di sel yang relevan. Sementara sel yang belum dikunjungi tetap menampilkan warna dasar dari papan catur itu tersebut. Next. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan fitur pause dan resume. Saat solving otomatis berjalan, pengguna dapat menghentikan sementara proses dengan tombol pause. Fungsi ini mengatur variabel pause sehingga solver akan berhenti pada loop while dalam kurung pause sampai tombol ditekan lagi untuk melanjutkan. Fitur ini berguna jika pengguna ingin berhenti sejenak untuk mengamati proses solving sebelum dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi solve, exit, move, count. Jadi tujuannya untuk mengisi seluruh papan catur 8 kali 8 sebanyak 64 tanpa mengurangi kotak yang sama dua kali secara otomatis oleh komputernya. Mungkin kita langsung aja masuk ke struktur dasarnya. Itu yang pertama ada di treat strip 250 itu gunanya untuk memberikan jeda selama 250 detik agar gerakannya si kudanya itu terlihat satu persatu dan tidak langsung lepas secara sekaligus. Terus ada bagian while pause, treat sleep yang 100. Nah, itu kalau misalnya kita menekan tombol pause, itu fungsinya akan berhenti sementara, terus menunggu sampai resume-nya ditekan baru bakal lanjut lagi. Selanjutnya, baris ini akan memanggil fungsi update board. Jadi fungsinya adalah untuk memperbarui tampilan papan UI. Jadi kita bisa melihat setiap langkah naik secara langsung. Setelah itu kita cek apakah jalannya sudah selesai di if move count lebih dari size kali size. Return true. Jadi ini kondisi keberhasilan. Jadi kalau move count sudah melebihi 64, artinya semua kotak sudah berhasil di jalan apa dikunjungi dan fungsinya mengembalikan terus sebagai tanda selesai. Nah, di bagian ini setelah bagian ini fungsinya akan mulai menentukan kemana naik atau kuda melangkah selanjutnya. Nah, bagian itu akan kita bahas selanjutnya di slide berikutnya. Lanjut. Nah, kita akan bahas ini dari kecerdasan algoritma Knightdoor secara otomatis yaitu ada di heuristik Warnsdorf. Nah, jadi prinsipnya itu selalu mengunjungi kotak yang punya kemungkinan gerak paling sedikit lebih dulu. Jadi tujuannya untuk menghindari situasi buntu karena kalau kita menunda mengunjungi kotak yang sempit, kita bisa saja nanti kehabisan jalur untuk ke sana. Jadi di program ini heuristik ini diimplementasikan dengan cara mengecek semua 8 kemungkinan arah gerak kuda. Terus setiap arah kita hitung nilai accessibility-nya, terus jumlah langkah legal itu, ya pokoknya itulah. Jadi itu sesuai dengan cuplikan kodenya. Jadi integer mindex sama dengan 9 sama integer next sama dengan min 1, next y sama dengan min 1. Itu kita mulai dengan menginisialisasi nilai minimum derajat atau aksesibilitasnya ke 9. Itu lebih dari jumlah maksimum gerakan. Soalnya kan maksimumnya 8. Terus kita periksa 8 arah gerakannya di for integer itu. Nah, itu kita hitung koordinat baru NX, NY berdasarkan dari gerak kuda ke I. Terus kita cek apakah posisi itu valid di
if is valid and x and y. Jadi ini memastikan langkah berada dalam papan dan belum dikunjungi. Terus kalau valid kita hitung jumlah legal dari titik itu di integer deck sama dengan get access PDT and x and y. Jadi fungsinya jadi fungsi ini tuh penting buat semakin kecil nilai decknya, berarti posisinya lebih sempit dan harus kita kunjungi secepatnya. Terus kemudian kita bandingkan dengan min deck, if deck kurang dari min deck itu sampai next dy sama dengan ny itu jika langkah tersebut lebih sempit dari sebelumnya, maka kita perbarui langkah terbaik saat ini. Terus untuk hasil akhirnya berarti algoritma akan memilih satu langkah terbaik berdasarkan kriteria sempit, lalu melanjutkan ke titik tersebut pada rekursi berikutnya. Lanjut. Oke, kita bahas bagian penyelamat utama dari algoritma ini. Itu ada backtracking. Jadi intinya algoritma ini mengambil satu langkah dan kalau semisal langkahnya tidak bisa dilanjutkan, maka akan mundur dan mencoba jalan lain dari titik sebelumnya. Jadi kita lihat bagaimana cara melakukan backtracking yang di sebelah kanan ini. Jadi di board dan next Y sama next X move on itu pertama kudanya mencoba satu langkah dan menetapkan langkah ke move on pada posisi itu. Lalu yang memanggil soft lagi untuk melanjutkan langkah berikutnya. Tapi kalau misal langkahnya gagal, misalnya karena tidak ada lagi kotak valid dari posisi tersebut, maka di syntax board board next y next s sama dengan satu update board itu, jadi di situ backtrackingnya terjadi. Jadi langkahnya dibatalkan dengan mengubah nilai menjadi main satu dan kembali. Jadi artinya kotak itu dianggap belum pernah dikunjungi. Terus fungsi update board itu dipanggil agar UI-nya menampilkan pembatalan langkah tersebut. Terus kalau sudah mundur, fungsinya akan mencoba langkah alternatif dari posisi sebelumnya hingga menemukan jalur yang berhasil atau semua kemungkinannya habis. Dengan cara ini, program tetap bisa dicari solusinya walaupun langkah awalnya tidak langsung mengarah ke jalan yang benar. Oke, lanjut. Oke, terakhir ada keberhasilan dan kegagalan algoritma. Jadi, kita dapat mengetahui apakah pencarian naik tour berhasil atau gagal. Responnya diberikan ke Bunda. Jadi pertama kita bahas dulu ke kalau misal dianggap keberhasilan. Jadi ini terjadi saat langkah ke-64 sudah dilakukan di if move on lebih dari size kali size return true karena papan berukuran 8 kali 8 terus ada 64 kotak jadi move on-nya sudah melebihi 64 kotak 64 gerakan. Jadi kalau misal semua kotak udah dikunjungi tanpa mengulang, berarti solusinya sudah ditemukan. Terus kalau misalnya ketika udah terjadi, maka fungsi solve akan langsung mengembalikan true dan akan terus dikembalikan nilai ke atas rekursi sehingga proses berhenti dalam status sukses. Jadi hasilnya papan akan menampilkan urutan dari 1 sampai 64 menunjukkan urutan langkah naik, berarti sukses dari awal sampai akhir. Terus kalau misalnya nggak ada solusinya gimana? Nah, ini ditandai dengan kode if next x sama dengan min 1 return false. Jadi baris ini menunjukkan bahwa posisi saat ini tidak ada langkah valid yang bisa diambil. Jadi bisa jadi karena semua arah sudah dikunjungi atau karena harus tidak menemukan jalur aman. Jadi jika semua kemungkinan sudah dicoba tapi tidak ada jalur untuk bisa menyelesaikan tour, maka solve-nya akan mengembalikan false hingga ke level paling atas. Dan dalam kondisi ini program akan memberikan notifikasi pengguna yang ada di pesan gagal di UI itu Tinder, itu akan mengeluarkan output tidak ada solusi dari posisi ini. Oke, lanjut. Oke, baik. Itu adalah pemaparan dari sintaks yang akan kami lakukan untuk memenuhi salah satu tugas catur Knightstur dari mata kuliah algoritma pemrograman. Selanjutnya, tidak lengkap apabila jika kita tidak menunjukkan hasil dari karya sintaks kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizaldi. Oke, bisa langsung kita coba dari run-nya. Kita di sini disediakan dua mode, ada mode manual sama mode otomatis. Dan mungkin kita langsung coba di mode otomatisnya terlebih dahulu. Nah, ini juga kita juga menyediakan tombol pause. Jadi kalau misalnya kita ingin mungkin berhenti sejenak, mau minum, makan dan lainnya kita pause dulu bisa. Terus terus kita bisa melanjutkan kembali dengan kita memencet resume. Nah,
Oh, nah, dan risetnya ini juga bisa baru kita pencet kalau misalnya udah selesai. Tapi kalau misal belum selesai, kita nggak bisa secara langsung riset, tapi kita ulang dari awal lagi. Terus yang langsung kita riset. Nah, terus mungkin kalau misalnya kita coba ke yang manual mode, kita bisa juga. Nah, kalau misal kita salah mencet, bukan jalannya kuda, gimana? Oke, langsung ada notifikasi langkah tidak sah. Terus kita coba. Nah, langkah tidak sah. Oke, seperti itu. Nah, sudah pokoknya sampai terakhir. Oke, mungkin seperti itu aja langkahnya. Saya kembalikan kepada Ezi. Oke. Oke, baik. Karena dari awal kita sudah berjalan bareng dengan sang kuda, mulai dari cara tampilannya dibangun, gimana interaksi manual bisa dijalankan, sampai ke algoritma cerdas yang bikin sang naik bisa keliling papan tanpa tersesat. Harapannya setelah ini kita semua bisa melihat coding bukan cuma soal baris-baris perintah, tapi juga bagaimana cara menuangkan ide menjadi sesuatu yang bisa dilihat, dicoba, dan dinikmati. Terima kasih banyak telah mendengarkan presentasi dari kami. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan semoga sang kuda selalu bisa menemukan jalannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.